Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji seru sekalian Allah, kita telah berkumpul dalam rangka diseminasi kompetensi kalian bisnis daring pemasaran, yakni terkait tentang sosialisasi atau diseminasi terkait upskilling dan reskilling yang belum lama beberapa teman-teman kita melaksanakan di beberapa daerah, Cirebon, Lampung, Solo, dan Padang. Yakni ada di kualifikasi kasir dengan digital marketing. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan acara kita hari ini sukses dan mendapatkan hasil dan manfaat untuk kepentingan BDP DKI Jakarta. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih banget ya, kita adakan kegiatan ini setengah formal dan setengah tidak formal biar kita nggak canggung. Saya senang sekali, sudah lama kita nggak jumpa, baik itu secara on air maupun off air. Dan kali ini kita alhamdulillah bisa dipertemukan dalam rangka kepepetnya kurikulum, dalam rangka munculnya kurikulum nanti yang baru berbasis industri Bapak Ibu. Makanya kita BDP DKI Jakarta betul-betul harus melek dan harus lebih baik daripada provinsi lainnya. Nah ini Bapak Ibu, kita punya acara hari ini beberapa narasumber, yaitu Bu Indri dari SMK 6, Bu Dini dari Gita Kirti ya, kemudian Bu Firda dari SMK 47, Pak Yaser dari 18, Bu Nisa dari 18, dan saya sendiri dari SMK 20 serta Pak Asep ya. Pak Asep dari mana? SMK 3 ya, Pak Asep ya. Oke, terima kasih para narasumber sudah hadir di sini semuanya. Mungkin nanti yang berperan sebagai host kebetulan saya nih, tapi para narasumber bisa mempublish PPT-nya juga bisa kalau memang sudah siap di laptop masing-masing. Tapi saya juga udah siap juga bila mana nanti ada kendala. Oke, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu karena nanti mungkin yang akan kita kaji dan kita dalami adalah materi-materi apa saja yang akan dipaparkan oleh narasumber ya. Bu Indri udah siap? Bu Indri, kita say hello dulu sama narasumber. Halo Bu Indri. Halo Pak Imam ya. Oke, Pak Asep. Ya siap. Oke, Imam. Bu Dini udah ready? Ya. Oke, Pak Bara. Insya Allah. Pak Bara. Oke. Bara hilang baik. Oke, nanti kita connect lagi. Kemudian siapa lagi sudah tua, saya agak sedikit lupa. Saya sendiri dari Budiman Swalayan. Pak Yaser sudah, Bu Nisa. Saya canggung kalau deket-deket Bapak Ibu nih secara online. Kalau nggak, kecuali offline ya, saya nggak canggung. Baik, Pak Idam. Apa kabar Pak Idam? Suaranya mana Pak Idam? Nah, backup saya ya kalau saya nanti hilang dari peredaran gitu, karena kan sekarang musim hujan nih kan. Ya, cuacanya mendukung, cakung, oke. Bapak Ibu, kita persilahkan narasumber yang pertama ini dari Bu Indri, yaitu dari industri matahari Cirebon kalau nggak salah. Cirebon apa Solo saya agak lupa. Bu Indri nanti bisa ditayangkan ya dari laptop Bu Indri ya. Boleh. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan kali ini. Kita persilakan narasumber pertama. Waktunya para narasumber kita kasih waktu 5 sampai 10 menit. Karena nanti yang kita akan kaji lebih dalam adalah pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, dipersilakan Bu Indri. Oke. Bentar ya Pak. Ya, slow.
Oke, udah kelihatan kah? Sudah. Good. Oke, siap. Sudah. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan sekalian. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita langsung saja. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan magang yang kami lakukan di sini untuk di Matahari, itu kebetulan saya dengan Pak Asep. Kami berdua sama-sama di perusahaan yang sama. Hanya divisi kami yang berbeda. Saya di bagian kasir dan Pak Asep dari digital marketing, beliau di bagian SA atau yang dikenal dengan sales assistant atau yang biasa kita tahu adalah pramuniaga. Nah, baik Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa latar belakang kegiatan daripada upskilling dan reskilling yang dilakukan oleh Kementerian Direktorat Vokasi itu adalah guru diharapkan untuk mampu meningkatkan kompetensi, baik itu secara hard skill maupun soft skill. Nah, intinya guru tidak hanya memberikan materi saja, tapi guru pun harus mampu melihat bahwa di industri itu apa yang dibutuhkan oleh seorang peserta didik. Jadi pada saat kami melakukan magang ini sebetulnya kita kan awalnya hanya meraba-raba. Mungkin teman-teman sekalian saya tahu pada dasarnya sudah bisa atau mampu memberikan pembelajaran yang betul-betul mengikuti dengan apa yang ada di industri. Nah, ini adalah latar belakang dari kegiatan kami kemarin. Kemudian tujuan dari pelaksanaan itu tadi yaitu meningkatkan kompetensi guru sehingga mampu memberikan pembelajaran yang maksimal dan sesuai dengan dunia industri. Kemudian tujuan pelaksanaannya, jadi saya atau kami yang diberikan kesempatan untuk magang atau mengikuti pelatihan ini adalah kita melihat, mengevaluasi apakah kegiatan tersebut sesuai tidak dengan kurikulum yang ada di kementerian. Kemudian disetarakan dengan aspek kewirausahaan. Jadi intinya ada tidak keselarasan antara kurikulum 13 yang ada yang kita pegang sebagai babon untuk kita memberikan materi dengan yang ada di industri. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian setelah itu kegiatan ini apa yang akan dilakukan oleh guru-guru yang sudah mendapatkan magang. Jadi kita harus merancang program kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing. Apakah kita mampu atau sesuai tidak dengan cara yang ada di Dudi itu. Gitu. Kemudian manfaatnya seperti ini. Sama dengan tujuannya tadi adalah meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, terutama di SMK. Dasar hukumnya itu ada 17 Bapak Ibu, tapi saya hanya mengambil salah satunya aja, dasar hukum dari kegiatan upskilling dan reskilling yang kemarin saya dan rekan-rekan lakukan. Nah, dari kegiatan atau dari kompetensi, mungkin Bapak Ibu tahu di dalam KKNI itu untuk klaster kasir itu terdiri dari 10 loka atau lembar kerjanya. Sedangkan pada saat saya melakukan magang di Matahari, terutama bagian kasir, itu real saya hanya melakukan dari 10 itu saya melakukan 6 kompetensi ini, terutama untuk Matahari aja. Jadi secara global di dalam KKNI itu kalau misalkan kan itu ada 10, bagaimana itu kalau kita setarakan dengan kurikulum 2013 kayaknya banyak yang tidak sama gitu ya, karena KKNI dengan sinkronnya kurikulum kita tuh jauh berbeda. Hanya ada beberapa poin lah bisa kita samakan. Nah, ini 6 kompetensi yang saya dapat pada saat saya melakukan magang sebagai seorang kasir di Matahari Grage Mall Cirebon ini. Kemudian posisi dan peran pada saat itu saya lakukan itu adalah saya mengetahui tupoksi daripada kasir di Matahari Grage Mall. Kemudian
kompetensi apa saja yang dapat diimplementasikan pada tupoksi seorang kasir di Matahari Gerage Mall itu. Nah, itu yang saya lakukan, posisi saya sebagai seorang guru yang sedang magang. Nah, kesimpulannya, menurut saya ada 6 kompetensi yang bisa diterapkan untuk perusahaan Matahari ini. Kemudian, menurut saya guru bukan saja melihat prosedur kerjanya, namun juga ikut terlibat dalam kegiatan mengerjakan tugas bagaimana karyawan melakukan pekerjaannya, dan artinya guru itu tidak mengira-ngira bagaimana sebenarnya untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan peserta didik itu. Jadi dari kalau menurut saya pribadi dari klaster yang ada, bisa dikoreksi kalau misalkan saya salah. Dari klaster yang ada 10 kompetensi itu. Kemudian yang bisa saya lakukan pada perusahaan Matahari ini sebagai seorang kasir itu hanya 6, Bapak Ibu. Jadi pada saat saya berarti yang harus saya ajarkan atau yang harus saya implementasikan kepada peserta didik bahwa seorang kasir itu tidak hanya bekerja seperti yang kita lihat itu, jadi yang kita ajarkan misalkan ini gitu ya. Jadi ternyata pada saat setiap, apalagi untuk operasi administrasi transaksi, kita mengajarkan kepada siswa 100 ribunya ada berapa lembar, kemudian 50 ribunya ada berapa lembar. Nah, berbeda pada saat di Matahari itu. Dia hanya menghitungkan total uang yang diberikan. Misalkan 100 ribunya ada berapa, nah itu yang diberikan. Jadi reporting yang kita terima antara perusahaan atau dengan yang kita ajarkan itu jauh berbeda. Jadi kalau di perusahaan itu dia betul-betul total berapa uang yang diterima pada saat dia mau mengambil modal awal sebelum dimasukkan ke cash draw. Nah itu dari Matahari yang saya alami. Kemudian dia punya ada pembagian utangnya. Jadi ternyata setiap kasir itu diberikan utang oleh head kasirnya. Itu aja. Nah kemudian jadi kemampuan guru melakukan inovasi pembelajaran di sekolah adalah yang dibutuhkan saat ini. Jadi maksudnya adalah kita sebagai guru pun harus bisa mengupgrade diri kita sendiri apa yang dibutuhkan untuk the next. Artinya kita kembali lagi bahwa pengetahuan untuk vokasi itu 30% dan untuk keterampilannya hanya adalah 70%. Artinya teori yang kita berikan lebih sedikit, tapi prakteknya harus kita lebih banyakkan. Itu menurut saya. Demikian Pak Imam, itu dari saya untuk bagian kasir Matahari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Bu Indri. Thank you banget. Oke, selanjutnya mungkin Pak Asep bisa ditambahkan. Silakan Pak Asep. Pak Asep. Silakan. Ya. Mungkin Pak Asep sama ya dengan Bu Indri, mungkin ada penambahan secara lisan saja boleh Pak Asep. Ya untuk secara tambahannya, untuk pelatihan saya memilihnya kan di digital marketing. Oke, silakan Pak Asep. Ya, cuman dalam pelaksanaannya kita lebih banyak di pramuniaga karena untuk digital marketing di Matahari itu sudah terprogram dari Matahari Pusat. KO-nya dalam bentuk aplikasi Shop and Talk itu aja ya. Jadi Shop and Talk itu semacam aplikasi nanti mempromosikan produk-produk Matahari itu lewat media sosial Instagram ataupun WA. Jadi diharapkan setiap karyawan itu memposting di profil WA atau di Instagram mereka kepada konsumen-konsumen yang loyal atau kepada member-member Matahari Card atau kenalan relasi mereka. Itu saja sih Pak. Proses belajar lebih banyak di SA dan besar sudah sesuai dengan kurikulum. Hanya harapan dari pemerintah untuk digital marketing memang masih ilmu yang baru, banyak hal baru yang harus dipelajari. Jadi mungkin banyak penyesuaiannya untuk digital marketing. Bisnis online itu dari kami mengadakan pelatihan mandiri dengan pihak di luar Matahari untuk belajar lebih banyak mengenai bisnis online, mulai dari mempelajari SEO, membuat website dan sebagainya. Itu kami pelajari di luar. Jadi kayak semacam apa ya? Ya kita belajar mandiri lah Pak
karena yang ada di matahari itu sangat terbatas. Ya intinya sih dari pemerintah itu mengharapkan kita lebih membangun hubungan lebih erat dengan industri, jadi meminta masukan dalam proses belajar mengajar itu. Penyusunan kurikulumnya itu ada kurikulum industri dan orang-orang industri terlibat di sekolah. Ya, jadi kita dengan rekanan misalkan SMK 3 dengan Alfamart, ya proses belajar di kita itu minta konsultasi dengan pihak Dudi. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Dilanjut ke yang lain. Oke, Terima kasih. Makasih Pak Asep. Baik, Pak Yaser, silakan naik Pak Yaser. Ya, Pak Imam. Silakan Pak Yaser. Sebentar ya. 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 Sudah muncul belum, Neng? Sudah. Oke, good. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita akan sedikit berbagi terkait dengan kegiatan kami upskilling dan reskilling. Ya, langsung saja saya ditempatkan di salah satu perusahaan yaitu di Gramedia. Nah, ada beberapa hal yang memang perlu kita pahami bahwa seiring berkembangnya zaman dan dengan kondisi pandemik sampai saat ini itu menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan yang memang melakukan sebuah transformasi. Begitu juga di perusahaan yang saya tempati sebagai tempat magang. Jadi perlu adanya peningkatan kompetensi khususnya di bagian lapangan ya. Dan kebetulan kemarin saya juga mata ujinya atau mata keahliannya adalah kasir ya, sama dengan Bu Indri. Di sini ada beberapa hal yang memang perlu saya infokan karena ternyata dalam sebuah perusahaan itu sudah sama-sama digalakkan bahwa setiap lini atau setiap penugasan, contoh misalkan kasir, pramuniaga, ketika itu mungkin masih terbagi ya, kasir-kasir, pramuniaga, CS, dan seterusnya. Kali ini semua komponen yang ada di dalam perusahaan itu harus menguasai semua keahlian atau semua kompetensi. Padahal kalau misalkan di BDP sendiri ya, kita tahu bersama bahwa dalam uji sertifikasi ada 3 ya, ada kasir, ada pramuniaga, dan ada tenaga operasional penjualan online gitu. Dan ternyata dunia real juga memang harus dikuasai kayak gitu. Jadi bagaimana caranya ilmu yang saya dapatkan waktu magang itu ternyata memang harus mengedukasi kepada setiap siswa untuk menguasai. Jadi kasir itu misalkan nih hari pertama dan kedua dia diminta untuk menjadi kasir, maka nanti hari ketiga dan keempat itu bisa menjadi seorang CS kayak gitu, karena itu senantiasa di rolling Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kita sebagai seorang guru nantinya harus mengajarkan siswa kita secara kompleks kayak gitu. Ini ada beberapa foto aktivitas saya, ada yang sedang labeling, kita belajar labeling, kemudian juga kita belajar kasir, kemudian juga kita belajar bagaimana menerima barang Bapak Ibu sekalian. Karena di era pandemik saat ini sudah sangat sudah sangat lazim perusahaan mengurangi karyawan sehingga hanya karyawan yang memiliki kompetensi yang multitasking sehingga nantinya bisa dipertahankan kayak gitu. Di sini juga dalam kegiatan ini saya sedikit berbagi terkait dengan SOA. Di sana namanya SOA, Operational Associate gitu kan. Kegiatan-kegiatannya dari mulai briefing pagi, kemudian penampilan, hitung modal gitu kan. Nah, kalau tadi sudah dipaparkan oleh Bu Indri ya, kita di sekolah mengajarkan misalkan modal 500.000, berarti kita harus berapa 100 ribuannya, 50 ribuannya dan seterusnya. Benar, kalau di dunia real atau dunia industri itu ya udah pecahannya berapa itu tidak terlalu menjadi fokus, karena yang menjadi fokus adalah jumlah uangnya tidak boleh
lebih ataupun kurang, harus pas kayak gitu. Kemudian juga setiap pekerja di sana juga diminta untuk senantiasa memberikan kontribusi untuk peningkatan penjualan kayak gitu. Kalau di tempat saya di Gramedia itu ada yang namanya active selling. Gitu. Jadi baik kasir maupun CS maupun bagian niaganya karena sudah dijadikan satu, namanya itu adalah Store Operational Associate. Dia punya kewajiban untuk melaksanakan active selling kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa hal lagi yang berkaitan dengan implementasi industri ke dalam kewirausahaan. Kalau di Gramedia Padang itu dijelaskan ada 3. Yang pertama ada active selling, cross selling, dan upselling kayak gitu. Saya sih berharapnya dengan program ini kita bisa sama-sama meningkatkan kompetensi siswa kita, baik secara hard skill maupun soft skill, Bapak Ibu sekalian. Nah, kesimpulan dari saya adalah peningkatan kompetensi harus segera dimiliki oleh siswa karena berkaitan dengan kebutuhan industri yang semakin cepat kayak gitu. Bagi orang-orang atau bagi siswa yang tidak memiliki kompetensi itu pastinya akan mengalami yang namanya kemunduran ya, atau tidak diterima ke dalam dunia usaha kayak gitu. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Pak Imam atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yaser. Baik. Selanjutnya Bu Dini, silakan Bu Dini. Ya baik Pak Imam. Pak Imam, punten slide saya yang menampilkan Bapak atau saya ya Pak? Jenengan bisa bisa dibantu Pak Imam. Oke, aku ya. Saya coba ya. Baik Pak. Oke, saya coba. Oke, sip. Sebentar. Udah tampil belum? Sudah Bu? Halo? Belum Pak. Oh, Belum Pak Imam. Oke. Masih proses kelihatannya Pak. Loading. Browsernya yang terbuka. Oh, sorry. Sudah belum Bu? Halo? Belum tampil Pak Imam. Belum tampil Pak Imam. Oke, sebentar ya. Saya agak banyak nih. Atau saya tampilkan dari saya? Oke, coba dari Ibu. Coba dari Ya, Ibu. saya coba ya Pak ya. Oke. Aksesnya udah saya kasih. Oke, udah siap Bu. Coba lagi. Sebentar Pak. Belum mau ya? Oke, saya coba. Ya ini udah Pak. Oh, udah. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Oke. Siap. Sudah. Silakan. Baik. Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya menyampaikan pengalaman saya selama mengikuti kegiatan proses industri yang mana kami kebetulan mendapatkan pusat belajar di SMK Negeri 1 Kota Serang, dan kemudian saya mendapatkan industrinya di PT Trans Retail Indonesia. PT Trans Retail Indonesia itu seperti saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui bahwa Trans Retail adalah anak perusahaan dari
eh, Hairul Tanjung Corporation Bapak Ibu, dan kemudian berikutnya adalah pada tahun 2013 itu mengakuisisi Carrefour sahamnya secara 100%. Saya mohon maaf sekilas saja untuk menampilkan profil dari industri yang dimana saya magang. Berikutnya di sini tampilan dari pengembangan retail yang dilakukan oleh Carrefour, yaitu format hypermarket itu masih sebanyak 80 toko, kemudian 12 tokonya ini berupa Transmart Carrefour yang mengalami pengembangan yang tadinya hypermart menjadi one stop shopping. Kemudian yang ketiga pengembangannya yang dilakukan oleh PT Trans Retail itu dengan melakukan penjualan secara grosir. Berikutnya adalah penyerapan tenaga kerja di Indonesia itu 12.725 ini rilis tahun 2016. Berikutnya adalah ini tempat magang saya. Kebetulan saya mendapatkan industrinya dengan format Carrefour atau hypermarket. Selanjutnya ketika saya mendapatkan pelatihan upskilling ini, saya di Trans Retail Indonesia itu mendapatkan 9 materi. 9 materi, kemudian dibagi lagi menjadi yang pertama itu saya sekilas saja Bapak Ibu ya, supaya nanti nyambung ke bagian bawahnya. Basic Retail itu memberikan pengenalan atau bekal tentang format retail yang berkembang di Indonesia. Misalkan saja mulai dari minimarket, supermarket, department store, kemudian hypermarket, sampai kemudian ke yang konsepnya secara grosir. Berikutnya adalah Trans Retail Profile, tadi sudah saya singgung. Kemudian materi, kebetulan saya di kebetulan kami di kasir, jadi dari 9 materi itu yang berkaitan dengan kasir yaitu di poin 3, kemudian poin 8, kemudian poin pengenalan pos yang poin 9. Nah, yang lainnya seperti communication skill, kemudian retail selling, service excellence, kemudian trans retail of conduct, itu semuanya sifatnya adalah pengetahuan pembekalan umum yang bisa nantinya bisa kita sharing kepada pengajar maupun siswa-siswa kita di sekolah untuk memberikan wawasan tentang contohnya saja misalnya seperti communication skill misalnya, itu kami dibekali tentang pengetahuan bagaimana mengenali tipe-tipe pelanggan, kemudian bagaimana ketika di lapangan itu kita bagaimana mensikapi tipe-tipe pelanggan yang berbeda itu. Kemudian kami juga diberitahukan tentang sumber-sumber keluhan. Maka setelah tahu sumber-sumber keluhan itu, kita diberikan tip-tip untuk bisa menghindari sumber-sumber keluhan itu. Berikutnya trans retail selling itu adalah pengetahuan di mana bagaimana seorang pramuniaga, jadi ini pengetahuan umum yang bisa diterapkan untuk semua klaster Bapak Ibu. Retail selling itu adalah pengetahuan tentang bagaimana memperkenalkan produk, terus kemudian juga melakukan selling, itu dibahas di retail selling. Berikutnya di service excellence, ini juga masih pengetahuan umum yang sifatnya yaitu memberikan bekal kepada kita bahwa Carrefour memiliki strategi untuk memenangkan persaingan dengan usaha sejenis. Khususnya untuk perkasiran, kami mendapatkan pengetahuan tentang kasir, job description, kemudian scope of work, kemudian ini yang terkait langsung itu adalah 2.3 dan poin 8. Itu di mana kami diberikan pengetahuan tentang tujuan utama kasir, kemudian tugas utama kasir, kemudian SOP-nya seperti apa, alur pekerjaannya seperti apa, ruangannya seperti apa, kemudian SOP-nya seperti apa, kemudian ketika mengakhiri pekerjaan seorang kasir itu seperti apa, itu dibahas di kasir, job description, dan scope of works. Kemudian di pengenalan mesin pos itu kami dikenalkan dengan teknologi yang tentu lebih maju. Secara singkat seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah implementasi K13. Bapak Ibu tadi oleh narasumber yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa kita ketika pelatihan ini diminta untuk melakukan analisis
terhadap kompetensi dasar yang ada di kurikulum 13. Nah, sebetulnya pada saat analisis itu sebenarnya cukup banyak, tetapi tentu tidak bisa kami tampilkan dalam slide saya karena nanti akan tidak tersampaikan dengan baik. Saya hanya mengambil beberapa mata pelajaran yang menjadi yang insya Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa melakukan implementasi K13 khususnya pada mata pelajaran C2 yaitu komunikasi bisnis, itu di C2, kemudian mapel C3-nya di pengelolaan bisnis retail, kemudian administrasi transaksi, yang ketiga adalah penataan produk. Adapun untuk implementasinya, saya menggambarkan seperti ini Bapak Ibu. Untuk komunikasi, sebelumnya saya memberikan informasi bahwa ketika kami mendapatkan pendalaman materi di PT Trans Retail Indonesia, mereka mengatakan bahwa sebetulnya kami itu tidak membutuhkan karyawan yang pinter-pinter banget gitu. Jadi mereka membutuhkan karyawan yang soft skill-nya baik. Soft skill yang mana? Soft skill yang diantaranya adalah attitude yang baik, kemudian berinisiatif, kemudian inovatif, kemudian memiliki kemauan untuk belajar, kemudian memiliki attitude tadi diantaranya adalah sikap sopan dan santun, ramah, peduli lingkungan sekitar, tanggap, merupakan budaya kerja yang mereka harapkan. Itu justru 80% itu mereka menginginkan 80% itu dari soft skill-nya. Sedangkan yang 20%-nya mereka menginginkan dari hard skill-nya. Artinya alasannya mengapa mereka mengatakan demikian? Karena hard skill itu bisa dilatih. Artinya asalkan ada kemauan pasti bisa. Tetapi kalau soft skill ini memang harus ada pembiasaan baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Untuk itu hambatan di sekolah saya soft skill dalam kemampuan soft skill siswa dalam merepresentasikan sikap sopan, santun, ramah, peduli lingkungan, tanggap terhadap lingkungan sekitarnya yang merupakan budaya kerja itu masih perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah pembiasaan berbicara di depan umum oleh siswa, ini perlu ditingkatkan karena biasanya siswa kami itu biasanya malu-malu kalau mau bicara di depan umum. Nah, kemudian solusi yang ingin saya sampaikan pada sekolah yaitu saya mengusulkan kepada sekolah untuk mendatangkan praktisi dari dunia industri untuk memberikan pelatihan maupun seminar kepada kami pengajar dan siswa sehingga kami pengajar dan siswa mendapatkan gambaran secara standar atau sama komunikasi yang dibutuhkan di dunia industri. Berikutnya pembiasaan secara konsisten 3S dan KM, senyum, sapa, salam, dan plus kontak mata. Ini perlu dibiasakan. Caranya gimana? Caranya kami akan membuat jadwal piket untuk, kebetulan kami sudah ada unit usaha sekolah yang bisa kami menjadwalkan siswa-siswa kami untuk bergiliran mempraktekkan teori yang didapat dari Bapak Ibu guru. Terus berikutnya yang ketiga yaitu mengusulkan seminar ataupun pelatihan pada sekolah untuk masuk kepada agenda sekolah secara rutin untuk memberikan pembekalan kepada wali murid tentang pola asuh yang sesuai atau yang baik dengan putra-putrinya. Mengapa demikian? Karena antara sekolah dengan keluarga itu harus bersinergi dan memiliki persepsi yang sama. Jadi yang artinya pelatihnya atau pembawa seminarnya itu dari praktisi ataupun dunia industri. Itu analisis kami di komunikasi bisnis. Berikutnya untuk implementasi K13 untuk mapel C3 pengelolaan bisnis retail, hambatannya adalah di sekolah kami sudah ada unit usaha sekolah, namun demikian perlu adanya pengembangan. Yang kedua adalah konsistensi siswa masih perlu ditingkatkan dalam hal penerapan administrasi dan komunikasi yang baik. Yang ketiga yaitu praktek penjualan langsung oleh siswa perlu dikembangkan untuk yang lebih baik lagi. Caranya bagaimana? Solusinya yaitu memperbaiki unit usaha sekolah dalam hal penataan administrasi dan organisasi yang berorientasi kepada pemenuhan ruang
bagi siswa untuk berlatih layaknya sebagai petugas untuk melatih hard skill dan soft skill. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan dunia industri untuk dalam hal penyediaan produk agar bisa memberikan kepada anak didik kami, memberikan penyediaan produk untuk digunakan praktek penjualan langsung oleh anak didik kami. Berikutnya yang ketiga yaitu implementasi K13 C3 administrasi transaksi. Satu hambatannya adalah spesifikasi dan jumlah peralatan kasir yang ada di sekolah kami berbeda dengan industri. Yang kedua adalah sikap disiplin, tertib, rapi, teratur, dan tanggung jawab yang merupakan budaya kerja industri masih perlu ditingkatkan. Kemudian dari sini karena ini investasinya cukup besar dan mahal, apalagi kami sekolah swasta, maka solusinya adalah kami hanya memberikan informasi ataupun wawasan tentang teknologi yang sudah digunakan di dunia industri. Yang pertama. Yang kedua yaitu memberikan pandangan kepada siswa atau memberikan wawasan kepada siswa bahwa seorang kasir itu tidak hanya menyelesaikan administrasi penjualan saja, namun ternyata kasir itu bisa berkontribusi dalam meningkatkan brand awareness dari perusahaan. Caranya bagaimana? Caranya yaitu seorang kasir itu harus kompeten di bidangnya ataupun dengan pekerjaannya. Dia harus kompeten, harus menguasai, begitu Bapak Ibu. Terus berikutnya yang ketiga yaitu perlu pembiasaan tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah. Tadi yang di komunikasi bisnis itu saya mohon kepada sekolah untuk ada diskusi ataupun persamaan persepsi antara di keluarga, wali murid maupun di sekolah. Terus berikutnya yaitu implementasi K13 penataan produk. Ini unjuk kerja pengomporan masih perlu ditingkatkan. Kemudian solusinya kami akan berkomunikasi dengan Budi untuk ketika prakerin siswa-siswa kami bisa diberikan materi tentang penataan produk. Selain itu juga saya mengusulkan kepada sekolah untuk pengadaan alat praktek untuk melaksanakan prakerin. Berikutnya adalah implementasi kewirausahaan. Sebelum ini mungkin saya tampilkan terlebih dahulu ini Bapak Ibu. Nah ini dari ketika saya melakukan on the job training di Kelvor itu, saya mengamati bahwa ternyata PT Trans Retail Indonesia itu melakukan yang namanya private label. Private label ini adalah mereka mengambil data produk-produk yang rapid ordernya tinggi ataupun yang fast moving, itu mereka berikan label merek intern mereka, merek Carrefour semuanya. Nah dari sana saya terinspirasi untuk bisa mengembangkan usaha kewirausahaan di sekolah kami yang tentunya sekali lagi mudah-mudahan kami stakeholder sekolah dimampukan untuk bisa mengimplementasikan seperti ini Bapak Ibu. Kami memberikan akan berusaha mewujudkan implementasi kewirausahaan yang bentuknya yaitu melakukan private label yang barangkali mungkin mereknya saya di situ saya halo. Oke. Putus ya? Putus Bapak. Iya. Oke. Iya. Mau ditambah? Ya itu saja mungkin Bapak Ibu. Barangkali presentasi dari saya. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa ya, Bu ya. Ada lagi nih Pak Bara sama dengan Bu Nisya yang dari digital marketing dulu. Saya belakangan ya, kan jagoan belakangan biasanya. Luar biasa. Baik, Pak Bara naik silakan. Pak Bara. Bu Nisa dulu 18, oke. Silakan Bu Nisa. Sebentar ya Pak. Iya, silakan. Tuh ada uhunya sih Pak. Biar nggak kaku, snacknya keluarin Pak Idam, snack dari. Oh siap. Ya, snack keluarin. Wah, oke. Ini sesi konsumsi mana nih? Nih gue bawa. Oke.
Saya dulu. Bara, dari tadi dipanggil, Masya Allah, Bujang. Oke, saya siap ya. Ayo Bu Nisa dulu deh, Bu Nisa udah kelihatan. Semoga Udah berkah. muncul belum sih? Belum kelihatan tampilannya Bu. Belum? Bu Nisa? Udah muncul belum? Belum. Belum. Belum muncul, Bu Nisa. Belum. Oke, Iya, iya. sambil nunggu ya. Ada Sambil lama nunggu. nih. Pak Bara ada lama Pak Bara? soalnya. Halo Pak Bara. Saya ngontrol Ih, Pak Bara Bara dulu. Silakan Bu Nisa dilanjut. Apa tadi? Oke. Pak, saya pindah lokasi dulu ya. Ya, Soalnya oke. laptopnya agak error. Siap. Pak Bara, Tekan naik dulu silakan. kayak share bentar ya. Iya, oke. Saya tunggu. Pak Bara. Pak Bara mana ya Pak Bara? Bara baper. Bentar. Wah, hati-hati nih kalau nggak tampil Pak Bara, Bara. oh bilang lu bawa undangan kan? Oh. Pak Bara silakan. Udah tampil Pak Bara ya? Pak Bara dulu apa Bu Nisa dulu? Pak Yaser bantu Bu Nisa Pak Yaser. Bentar. Oke. Pak Imam bantuin dong Pak Imam. Jauh 18. Ya kan? Jadi bingung. Masih wilayah Jakarta Pak Imam. Iya. Tenang nih, jangan grogi Jangan deket grogi. kayak gitu. Itu Pak Yaser tuh. Oke. Sambil nyambi ya Bapak Ibu sambil nungguin Bu Nisa dari 18. Pada prinsipnya kegiatan kali ini kita harus mampu produknya ya. Produknya itu bagaimana kita jadi kawin antara sekolah dengan industri. Oke, lanjut Pak Bara. Kayaknya Pak Bara dulu deh, Bu Nisa. Ini kayaknya Pak Bara udah naik. Silakan Bu Nisa, Pak Bara. Silakan Pak Bara. Suaranya buka dong. Orangnya yang mana sih Pak orangnya? Dia masih muda. Tapi nggak kalah muda Imut-imut, saya. Pak. Nah, orangnya nggak kalah muda dari saya. Dia Jelas ganteng, lah. dia ganteng, saya lebih ganteng. Biar nyata Saya pernah gitu. ketemu nggak Pak Bara ya? Pernah. Pernah orang di 43 dia di 47 ikutan kemarin nyusun MUK, gimana sih lu Dam? Oh, maklum lah. Silakan banyak Pak Bara. orang. Udah tampil nih Pak Bara. Ya. Mungkin mic-nya aja belum dibuka, belum di open, saya coba bantu. Pak Bara, sinyalnya nih, sinyal 14 kayaknya nih. Dia kayaknya harus di atas genteng atau ngetoren. Aduh, lagi hujan Jakarta. Mohon maaf ya. Selamat datang untuk tamu-tamu kita dari luar DKI. Ada Bu Tami, ada Pak Roy. Mungkin ada Bu Indah kali ya. Fasilitator saya mungkin. Saya belum cek. Tapi yang jelas saya sedang dimonitor sama teman-teman di luar DKI. Tapi saya senang. Selamat datang Pak Roy. Kemudian Bu Indah. Dan dari Papua. Terima kasih Pak dari Papua nih sempat hadir tadi. Oke. Flyer Itu, kita Pak. udah. Flyer kita udah Saya sampai. jadi Nisa itu. Oke. Pak Bara, silakan Pak Bara. Suaranya nggak masuk ya. Tenang. Itu dia di bawah. Ketiduran kali itu Pak Imam, Pak Baranya. Dia ngunci sendiri tuh, dia ngunci. Saya bukanya nggak bisa. Kayak itu Bara. udah kelihatan Pak Bara tuh. Kelihatan lo Bara Ibnu Hasan. Iya, udah kelihatan. Tapi nggak ada suaranya ya. Tenang, nggak usah Oh, panik. Iya, pernah lihat saya. Nggak usah panik. Grogi deh, grogi. Nggak usah grogi. Masa anak saya molek harusnya grogi. Di antara senior begitu. Ini anak keluaran VCI loh, virtual, ya kan? Ayo. Iya. Ayo Bang. Ayo Mas. Itu angkat tangan dia. Yang angkat tangan, up hand katanya nyerah. Suaranya belum ada. Suaranya belum masuk. Pak. Buka. Gimana dulu deh, Pak Bara kayak suaranya Pak. Turun dulu, Bar. Iya, Sabar, Bar. Bar. Turun dulu, Bar. Ambil napas, air minum, biar Nisa dulu yang naik. Oke, silakan Nisa. Bu Nisa. Siap, Ya, Pak. oke, 18. Oke, alhamdulillah. Sudah masuk Bu Nisa. Udah. Oke.
Udah masuk. Thank you. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Nisa dari SMK Negeri 18. Saya kebetulan bertugas upskilling di Alfamart Cirebon. Mungkin karena saya seharusnya bertugasnya di digital marketing, tapi yang akan saya sampaikan nanti lebih ke arah retail, karena tugas-tugas yang saya kerjakan di sana berhubungan semuanya dengan retail. Gitu. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu. Untuk materi yang saya pelajari selama saya di Alfamart sendiri itu ada beberapa materi, yaitu mulai dari analisa dan riset pasar, kemudian promosi produk, lalu gross margin, lalu ada kita menawarkan produk kepada customer, lalu untuk tugas harian yang sering kita lakukan itu adalah display produk, dan ada kita mempelajari tentang e-payment, e-voucher, e-tiket, bisnis retail, dan mekanisme pelayanan. Serta yang terakhir ini ada, saya juga kebetulan mempelajari kasir gitu. Jadi secara keseluruhan semuanya saya pelajari, karena yang lebih diasah di Alfamart Cirebon sendiri ini hanya retail saja. Untuk di digital marketing nanti mungkin dari Pak Bara yang akan menyampaikan, karena sesungguhnya pada saat saya bertugas magang di sana, kegiatan saya semuanya berhubungan dengan mulai dari pendisplayan produk, ya itu sangat rutin ya mungkin saya lakukan di tempat magang. Kemudian kasir juga saya mempelajari, yang sebenarnya sudah ada pembagian tersendiri untuk kasir itu, karena kalau di Cirebon kan untuk Bu Indri itu ada di bagian kasir ya, tapi saya juga mempelajari kasir. Lalu untuk pengaplikasian dari kewirausahaannya sendiri itu nanti tadi gini kan harusnya di sekolah saya nanti saya akan mikrofon tidak berfungsi Tam. Produk yaitu label sama Gimana Tam? Mumpung belum mulai nih. Ya, lalu untuk tindak lanjut dari kegiatan ini nantinya akan ada pembekalan magang yang disampaikan kepada siswa-siswa kami terkait dengan apa saja soft skill dan juga hard skill yang dibutuhkan oleh dibutuhkan oleh industri. Kemudian untuk kegiatan rutinnya tadi sudah saya sampaikan, saya kerjanya hanya seperti ini aja, mulai dari mengupdate planogram, lalu setelah itu kita melakukan update harga, dan juga untuk lebih ke online-nya kita lebih banyak ke pengaplikasian e-payment dan juga bukti setor toko setiap harinya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nisa 18, sehat selalu ya. Oke, Pak Bara sudah siap Pak Bara? Tadi sudah bisa kok suaranya tadi, udah ke open. Sempat saya matiin biar tambah tegang gitu. Oke Pak Bara sudah bisa di open, coba open lagi. 1, 2, 3 open. Saya bantu open dari sini. Oke, suaranya udah oke. Coba suaranya cek. Halo. Mantap jiwa. Waalaikumsalam. Silakan Pak Bara. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya adalah Bara Ibnu Hasan. Saya adalah salah satu peserta reskilling dan upskilling di Kementerian Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kali ini saya bersama teman-teman. Tadi teman-teman kan udah ngomongin soal retail ya. Kalau di kelas kami kebetulan di pusat belajar di Solo itu adalah
karena retail itu tadi udah Carrefour dan Alfamart. Carrefour itu kami menyebutnya istilahnya adalah kapal besar. Jadi kalau kapal besar itu adalah mereka masih mengandalkan penjualan secara offline kepada Ibu. Nah, kalau Alfamart itu kami sebutnya adalah kapal kecil atau skoci. Karena kapal kecil atau skoci itu sifatnya banyak, jadi mereka juga amat sangat mengandalkan penjualan secara offline. Akhirnya kami berinisiatif untuk membuka jalan sendiri. Disitulah iseng-iseng ketemu sama yang namanya PT Kampus Data Media. Nah, PT Kampus Data Media ini sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Kebetulan kami satu kelompok dengan Ketua MGMP Jawa Tengah, yaitu Bapak Umar, dan juga teman-temannya. Akhirnya kami kerjasama di PT Kampus Digital itu. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini juga visi misi Kampus Digital itu kami pikir sama persis seperti dengan pelajaran bisnis online yang ada di sekolah kita masing-masing, yaitu ada connectivity, content, dan commerce. Yang membedakannya dengan sajian presentasi-presentasi yang lain di unit retail, jika Carrefour dan Alfamart sendiri itu meskipun mereka mempunyai sebuah e-commerce sendiri, kayak contoh Alfa itu punya aplikasi yang namanya Alpha Gips, akan tetapi itu mereka membeli jadi dan sudah hanya tinggal mengelolanya saja. Nah, kalau di PT Kampus Data Digital Media ini pas banget sama pelajaran bisnis online, jadi kita bisa usaha sendiri secara perorangan maupun bisa secara berkelompok besar atau kecil. Nah, di sini soalnya di sini ada misinya itu menyediakan layanan connectivity yang tadi ya saya share. Kemudian kaitannya dengan implementasi kurikulum di sini, yang tadi kalau soal retail itu udah pasti pengelolaan bisnis retail, terus kemudian penataan produk, serta komunikasi bisnis. Kalau yang untuk PT Kampus Data Digital Media sendiri itu adalah mata pelajaran yang pas adalah bisnis online. Selain dia membuat marketplace, ada mengevaluasi website dan e-commerce, ada pembuatan website, dan lain-lain. Terus kemudian analisis implementasi keahliannya dengan hubungannya dengan aspek kewirausahaan sendiri. Kan kalau kita udah punya, bahasa gampangnya kalau kita udah punya usaha secara mandiri, baik itu perorangan maupun kelompok, itu udah enak banget. Apalagi sekarang zamannya era digital, Pak Bu, zaman pandemik seperti ini, sekolah kita masing-masing itu terjebak dalam PJJ, istilahnya terjebak, yang kalau kita guru-guru enak lah online pembelajaran. Tapi kalau untuk yang toko-toko yang punya bisnis apa bahasanya itu, bisnis center sendiri, bisa dikatakan mati itu. Nah, untuk hal itu sendiri, jadi kami mensiasatinya dengan cara ya udah semuanya di online-in aja. Dan apa yang di-online-kan, kalau kemarin bisnis center itu kan produknya food, drink, produk convenience lah. Coba gimana caranya kalau yang sekarang itu kita lebih berkreasi sedikit, misal di bidang fashion, ataupun di bidang kerajinan tangan kan ada tuh KWU. Nah, itu yang sasaran kami mau kerjasama sama PT Kampus Data Media. Karena Bapak dan Ibu semua, setelah kami observasi ceritanya, saya dan teman-teman keliling-keliling nih di Jawa Tengah, rata-rata industri kecil itu sendiri dimulainya memang persis banget dengan pelajaran bisnis online kita, dengan membuat Instagram, Facebook sendiri, marketplace sendiri, website sendiri. Habis itu yang bikin kami tertampar, khususnya saya gitu dari Jakarta, yang industri kecil aja, yang pengelola makanan, pengelola pengrajin plastik dan semua itu mampu menggait anak-anak PKL, prakerin gitu. Yang notabene-nya saya pikir gitu loh Pak Bu, buat apa kita misalkan prakerin di retail gitu, tapi di sana kita belum tentu dapat ilmunya. Kita hanya disuruh ngangkat, disuruh display dan segala macam gitu. Kalau di sini, di sana itu di Jawa Tengah,
anak-anak disuruh mengaplikasikan sesuatu hal dalam hal promosi itu adalah yang pertama, rata-rata anak usia muda milenial itu followers Instagram, Facebooknya itu banyak di atas 500. Nah, di sini kita manfaatkan kalau satu sekolah itu banyak siswa, berapa banyak yang terjaring. Apalagi ide-idenya milenial lebih mantap dari kita lah gitu. Itu sih yang saya tekankan di aspek kewirausahaan. Terus rencana tindak lanjut kita nih, Bapak dan Ibu, guru-guru MGMP di Jakarta sendiri. Yang pertama, pembelajaran kan sekarang secara daring, klasikal dan praktik kerja industri. Kemarin kelas 11 kita udah melakukan praktik kerja kan, terus klasikal juga kita belum bisa karena PJJ dan segala macam, jadi kita ke daring. Yang pertama adalah kita harus mensinkronkan kurikulum. Pertama, untuk menyelaraskan isi materi kurikulum yang diajarkan sekolah sesuai dengan kebutuhan studi. Nah, tadi kan udah sesuai dengan mata pelajaran bisnis online. Ini yang paling penting, TOT jangan sekali-sekali. Kadang-kadang saya bilang sih sama Kepsek pribadi, jangan sekali-sekali anak mulu yang diikutin. Siswa kita para guru juga dong belajar. Kalau bisa MGMP DKI Jakarta tolong fasilitasin gitu. Nanti akan saya di bawah tuh ada lembar sarannya buat MGMP sendiri. Pertama, habis kita training guru-guru kan nanti kita trainingin juga anak-anaknya. Terus kemudian ada praktek kerja industri bagi guru produktif kayak yang sudah kami lakukan kemarin. Kita observasi ke perusahaan tersebut, Alfa, Carrefour, dan lain-lain. Nah, namun terjun ke lapangannya. Terus kemudian kayak yang udah kita lakukan, menghadirkan guru tamu di sekolah. Alhamdulillah tuh kita terbantu kemarin tuh dengan adanya Agmari dari gerakan Pak Deddy Budiman kan. Beliau juga agak menggeser paradigma kita tentang BDP yang khususnya lebih banyak ke retail, sama beliau digeser ke dikit tuh, agak kerenan lah dikit ke digital marketing. Nah, itu yang paling dari situ kita jadi dapat bisa banyak ide, bisa ngembangin kalau BDP ternyata luas juga gitu. Terus kemudian setelah itu magang siswa di Dudi biasanya kan kita masih datang juga kan gitu. Kalau yang PT Kampus Data Digital Media bisa magang online kayak gini, kayak seperti kelas industrinya Agemari yang dilakukan oleh Pak Madani. Terus uji kompetensi deh. Nah, kemarin kan kita tergeraknya pasti di P2KPTK di masing-masing wilayah. Kalau di sini kalau kita udah kerjasama melakukan kelas industri dengan PT Kampus Data Digital Media, apalagi terus kita kenal sama P2 masing-masing daerah, kawinin aja tuh yang katanya link and match dapat. Nah, karena di PT Kampus Data Digital Media itu kemarin kami ketemu sama Pak Roy Suryo, Bang Roy itu dia nyaranin untuk melakukan uji kompetensi. Hasilnya adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Selain kita dapat sertifikat pelatihan, kalau kita telah mengikuti pelatihan digital media, digital marketing, kita juga dapat sertifikat kompetensi teknis gitu, yang insya Allah udah teruji gitu, karena udah melewati masa uji. Kemudian di sini PT Kampus Data Digital Media juga Bapak Ibu, kita cukup registrasi aja, kalau nggak salah 79.000 apa 89.000 itu setahun. Itu semua materi yang sudah diajarkan ke kita ataupun materi lainnya hal baru itu ada di situ semua, dan kita bisa ambil akses secara cuma-cuma lah gitu. Kemudian yang terakhir ini contoh sertifikatnya, beliau menerapkan seperti ini contoh sertifikat kalau kita telah mengikuti pelatihannya. Nah, ini hanya lembar saran Bapak dan Ibu. Di sini ceritanya saya nongkrong sama MGMP Jawa Tengah. Di MGMP Jawa Tengah itu dia buat GC sendiri. Di sana kompak, dalam arti kompak guru-gurunya dia buat Google Classroom sendiri per mata pelajaran. Contoh bisnis online, retail dan hal segala macam. Jadi semua guru-guru masuk di situ. Kemudian di-share lah PPT materi dan segala macamnya. Jadi untuk sebelum kita
link and match ke dunia usaha dan dunia industri, gurunya dulu nih kawinin. Ya, kalau bisa. Kalau hal dikawinkan itu adalah kawinkan materinya gitu. Tapi kalau mau kawinkan yang lain juga nggak masalah. Saya single deh Pak Bu, sekalian promosi ya. Sama gue juga. Oke, gitu aja ya Bapak dan Ibu ya. Nanti PPT akan di-share oleh Bang Imam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bara, SMK 14, sukses banget. Waalaikumsalam. Oke Bapak Ibu, yang terakhir saya paparan dari pertama dari Bu Indri sampai dengan Pak Bara, alhamdulillah semua sudah yang sifatnya pengenalan maupun informasi-informasi dari industri masing-masing itu sudah dipaparkan. Namun saya sifatnya ingin mempertajam saja Bapak Ibu. Mohon share screen-nya diturunkan Pak Bara biar saya lanjut. Pada prinsipnya bagaimana kita selaku guru ini bisa mentransfer soft skill kita maupun hard skill kita kepada anak peserta didik kita atau kepada siswa kita. Jelas saya punya pengalaman di Padang. Saya itu ada di lokal industri yang namanya Budiman Swalayan. Saya ini seorang guru. Pada saat kami praktek di sana ada gugupnya. Saya kebetulan kualifikasi kasir. Pada saat melayani kasir, saya pegang plastik saja, keranjang di sana masih menggunakan plastik. Saya gugup ketemu dengan pelanggan atau customer, dan itu ternyata membuat saya mokal. Mokal tuh malu bahasa Betawinya, gitu. Artinya pada saat saya seorang guru di kelas itu merasa jago dan merasa bisa, pada saat kita di lapangan itu nervous itu muncul. Psikologi, kita belajar komunikasi bisnis atau pelayanan penjualan. Pada saat di lapangan, ekspresi kita betul-betul tertantang. Apa iya guru seDKI ini mampu seperti itu pada saat menghadapi pelanggan-pelanggan? Seperti anak-anak kita yang PKL yang terlebih dahulu. So, anak-anak sudah turun ke PKL, sudah siap dengan tenaganya, power display-nya, ya toh, dengan mungkin membantu supporting daripada kasir. So, kita sebagai guru, apa iya sanggup menghadapi itu? Nah, ini adalah PR besar kita. Makanya Pak Dirjen Vokasi bilang bagaimana kita mampu mengawinkan soft skill kita dan hard skill kita kepada peserta didik. Ya, nah ini adalah tantangan kita. Yang kedua adalah Bapak Ibu, kita punya panduan. Mohon maaf hujan kalau berisik. Saya akan share screen sebentar. Sudah kelihatan belum, Bara? Ya, share. Pak ya, share. Udah kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum kita turun, guru-guru upskilling dan reskilling turun, kita dibekali oleh fasilitator, minimal ada 17 kompetensi. Ini ada di SKKNI semua. Ini betul-betul sekarang menjadi pedoman, kiblat kita ke depan ya. Sebelum ada perubahan-perubahan kembali, ini kiblat kita 17. Nanti akan saya share di grup upskilling semuanya, materi-materi yang disajikan oleh Narsum akan kita share kepada Bapak Ibu. Ini adalah pedoman daftar unit kompetensi. Gimana kita selaku guru ya atau pengajar bisa mengimplementasikan ini ke dalam keterampilan. Ada melaksanakan pelayanan pelanggan, konfirmasi keputusan pelanggan. So semua secara teori saya yakin Bapak Ibu dan kita semua mampu menyampaikan kepada peserta didik. Tetapi implementasinya ini adalah challenge, tantangan buat kita selaku guru pada saat ada di toko atau ada di gerai, ya toh, mampu gak kita mengimplementasikan ini atau mentransfer kemampuan kita atau kompetensi ini kepada murid. Tadi dari Bu Indri sampai dengan Pak Bara sudah menyampaikan bagaimana kita paham betul keterampilan-keterampilan yang disajikan di toko atau di retail sendiri. Oke. Kemudian yang kedua adalah yang dibahas, karena yang lain sudah dibahas oleh teman-teman. Kebetulan saya ada di Budiman. Peran kita di situ ada sebagai staff, istilahnya sebagai pramuniaga, kita sebagai supervisor, kemudian kita juga sebagai manajer. Kita diberikan 3 peran ini kebetulan ya. Kami ada di Budiman Swalayan. Ini adalah industri yang ada di lokal Sumatera Barat. Belum ada di Jakarta. Dan posisinya dia seperti
tip top seperti itu ya. Alfa Midi yang basisnya agak lebar atau luas, dan ada 12 outlet di Sumatera Barat. Dan Budiman Swalayan ini salah satu retail yang ya sifatnya merajai di Sumatera Barat. Ya, dia salah satu raja. Artinya alhamdulillah saya ditaruh di situ, kemudian saya banyak belajar di situ. Selanjutnya adalah yang perlu secara konten kurikulum kita perhatikan adalah apakah industri udah masuk atau penetrasi ke sekolah kita, yang kita kenal dengan istilah sinkronisasi, ya kan? Sinkronisasi di sini ada 2 spek. Spek pertama kurikulum 2013 dan juga kewirausahaan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah yang tampil di depan ini, yang di slide saya. Ini adalah analisis implementasi keahlian industri dengan kurikulum 2013. Dengan asumsi ini adalah SMK Negeri 20 Jakarta yang sudah mempunyai teaching factory Alfa Midi. Sebagai catatan, Bapak Ibu, Alfa Midi DKI Jakarta sudah MOU. Dan Alfa Midi sudah menjadi rekanan salah satu penyusun kurikulum yang terbaru yang sedang teman-teman Dirjen Vokasi sedang garap di Kementerian Pendidikan basis vokasi. Alfa Midi sudah ikut serta di sana. Nah, kebetulan di SMK Negeri 20 sudah bekerja sama. Harapan saya pertemuan ini, ayo kita guide, kita rangkul industri-industri yang anak-anak kita PKL. Jangan hanya sebagai tempat anak-anak kita cuma PKL tok. Udah selesai. Enggak, kita nggak perlu seperti itunya. Tapi ke depan bagaimana? Bisa nggak mereka merekrut kita, anak-anak kita gitu ya kan? Seperti Alfa Midi. Itu kami di SMK Negeri 20 udah punya Alfa Class. Mungkin di beberapa teman ada 17, kalau nggak salah ada 17 SMK yang sudah bekerja sama di DKI Jakarta dengan Alfa Midi. Dan SMK Negeri 20 sudah melakukan kerja selama 3 tahun. Bagaimana mereka setelah lulus dapat lisensi bisa kerja di Alfa Midi. Tujuan endingnya adalah bagaimana keserapan siswa kita kepada industri. Ini PR besar kita. Kalau kita ngajarin kasir pos, saya yakin P2GTK yang ada di Camat Gabun, Jakarta Barat, Jakarta Pusat mampu ngajarin pos. Pos itu macam-macam di industri masing-masing. Dan bahkan di Play Store juga sudah banyak pos point of sale. Ya kan? Kemarin di Jawa Tengah mengadakan pelatihan pos kasir secara online. Artinya Bapak Ibu, kita bisa belajar secara otodidak maupun tutorial yang ada di video YouTube. Nah, sekarang PR besar kita bagaimana anak-anak kita bisa keserapan. Nah, tuangkanlah implementasi keahlian industri ke dalam kurikulum sekolah kita. Kita ngomong sama kurikulum kita, waka kurikulum, dan kita harus punya nyali Bapak Ibu. Kita itu produktif, ya, mata pelajaran produktif harus punya nyali. Bagaimana anak-anak kita punya skill. Bukan berarti kita kesampingkan matematika, agama, bukan. Artinya kita di sini domain kita adalah produktif ya, mata pelajaran produktif. Seperti ini Bapak Ibu. Dari 17 daftar kompetensi, saya sudah petakan. Jadi saya selama magang di Budiman Swalayan, Padang, materi dalam proses itu saya munculkan ke 17-17-nya. Ya toh? Karena bagaimana 17 kompetensi ini harus terimplementasi walaupun tidak bisa dipaksakan. Tetapi kita harus mampu memilah 17 ini masuknya ke ranah mana, kepada soft skill mana, kepada hard skill mana. Itu. Ini kurikulum ya Bapak Ibu. Sampai saya munculkan, ini format template yang diberikan Vokasi Bispar kepada kami. Ya, analisis kesesuaian dengan kompetensi dasar. Ada sesuai apa enggak nih? Saya kerjaannya yang pertama adalah labeling. Nah, label sama dengan anak-anak PKL. Kira-kira ini ada gak di mata pelajaran penataan produk? Oh ada, berarti sesuai. Kemudian yang berhubungan dengan SKKNI, yang mana? Tertulis di sini. Dan Bapak Ibu, setiap kali kita ngajarin materi, kita semua harus selalu pacarin, selalu sandingkan dengan SKKNI. Sehingga apa? Kita ada kontrol. Kontrol kita adalah SKKNI. Nah ini, setelah SKKNI kita matchingin, pacarin lagi dengan KD, kompetensi dasar. Ada di ranah KD berapa? Munculkan secara detail di situ. Oke, selanjutnya adalah implementasi keahlian di industri dalam pembelajaran. Oke, kalau kita kebetulan 20 punya teaching factory, kita lihat nih SKKNI, KD yang sudah kita ajarkan, hambatan kepada siswa ini di mana? Ya kan, solusi-solusinya apa gitu. Misal, ada anak murid saya SMK Negeri 20 yang praktek di Alfa Midi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
Kalau kita lihat mereka proses kerjanya lambat. Kemudian masih sering banyak tanya, ya kan? Harus ditunjukkan beberapa kali contoh baru ngerti, ya kan? Nah, ini hambatan kita. Lalu solusinya apa? Contohnya, terus kita latih dengan cara membiasakan kerjaan tersebut, ya kan? Karena ada istilah karena biasa jadi jago lah, istilahnya seperti itu. Kemudian mencatat hal-hal yang berpotensial lupa untuk dilakukan. Kalau anak murid kita, bahkan guru saja bisa lupa, kita lakukan note atau pencatatan sehingga pada kompetensi itu dia tidak lupa lagi. Dan seterusnya sampai dengan 17 kompetensi saya munculkan di sini Bapak Ibu sebagai bentuk kontrol kami di SMK Negeri 20. Kira-kira apa sih analisis implementasi K13. Kemudian ada lagi yang kewirausahaan. Nah, untuk kewirausahaan Bapak Ibu harus melek dengan mata pelajaran kewirausahaan. Nah, di sini Bapak Ibu harus menyisir, menginventarisir seluruh KD kewirausahaan yang punya hubungan dengan apa? Dengan BDP. Nah, dan saya sudah sisir itu ada di KD-KD menerapkan dokumen usaha ini 3.3, pacaran dengan 4.3 sampai dengan apa yang berhubungan dengan BDP. Ya, itu saya munculkan di sini di 3.12 dan 4.12. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini adalah KD yang ada di mapel kewirausahaan yang berhubungan dengan SKKNI kita, yang berhubungan dengan KD-KD BDP, ya kan? Kemudian ada kolom di sini Bapak Ibu, inovasi dan rencana pembelajaran kegiatan berbasis produksi di sekolah. Silakan Bapak Ibu nanti lihat. So, semuanya apa yang kita lihat tampil di sini, satu, mungkin manfaat kita pada saat BDP di sekolah masing-masing kita disupervisi, ya kan, yang berbasis industri. Nah, ini kita bisa tampilkan Bapak Ibu, sehingga kita bisa perang pada saat supervisi atau sedang monitoring evaluasi. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana penerapan ini kita kepada murid kita semua atau siswa kita. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat PPT dari para narasumber. Saya rasa itu aja, nanti kita bahas kurang lebih 15 menit kita akan adakan tanya jawab. Mungkin dari saya itu saja. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya kurang jelas, nanti bisa kita buka sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Idam. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, para narasumber, Pak Imam, Bu Indri, Bu Nisa, Pak Bara, Pak Yaser, ya, yang telah memaparkan hasil daripada upskilling dan reskilling dari berbagai daerah. Saya rasa ini sangat baik sekali bagi kita, bagi siswa kita BDP terkait dengan skill ya yang akan dimiliki oleh anak-anak didik kita semuanya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, boleh silakan dihidupkan saja ya. Selagi Bapak Ibu narasumber masih ada di sini ya. Sehingga yang tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa dijawab oleh Bapak Ibu narasumber. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan? Ya, oke, mungkin ini Pak Imam ada beberapa pertanyaan ya. Halo Pak Imam, dengar ya? Iya Pak Idam, silakan Pak Idam. Yang mungkin tertuju pada siapa ya, mungkin intinya begini Pak Imam. Sebentar lagi kan sudah memasuki ya tahap anak-anak kelas 11 untuk PKL atau PSG Pak Imam ya. Iya. Nah ini bagaimana, apakah bisa dilakukan secara langsung atau secara daring? Itu yang pertama dari beberapa catatan saya. Kemudian yang kedua, untuk mengawinkan tanda kutip ya, tadi kata Pak Bara mengawinkan ya, sekolah dengan Dudi itu apakah ada yang memfasilitatorkannya Pak? Itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Nanti para narasumber kiranya ada tambahan silakan saja. Pertama, betul-betul banget ya, kita harus mampu menarik industri ke sekolah kita.
kita kawinin bener. Kasarannya kita adakan MOU yang sifatnya tajam. Ya. Setelah lulus anak-anak bisa diterima di industri atau tidak. Ini kembali lagi ke ya, bagaimana kita bisa menarik industri. Nah, ini pinter-pinter orang sekolah nih, teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, jangan cuma nempatin tempat PKL aja selesai begitu aja. MGMP akan memfasilitasi kira-kira ada yang mau kerjasama. Kebetulan di 20 baru Alfamidi dan Alfamart yang sifatnya bisa kita jadikan rujukan untuk retail ya. Nanti digital marketing sangat banyak, betul kata Pak Bara, sangat open banget dan sangat murah banget. Nanti MGMP akan memfasilitasi bagaimana kita melakukan pelatihan-pelatihan, baik itu yang sifatnya digital marketing maupun sifatnya memfasilitasi atau memediasi sekolah dengan industri, ya kan, dengan industri. Itu real. Kalau Alfamidi saya insya Allah akan menjadi saya sendiri yang akan menghubungkan teman-teman dengan Alfamidi, ya kan, karena mereka punya program CSR dan mereka sudah MOU. Jadi kalau kira-kira bapak-bapak di sini, bapak ibu di sini sekolahnya punya lahan, ya toh, punya lahan dulu nih. Kemudian pengen masuk Alfamidi, sok atuh nanti kita akan hubungin MGMP BDP kepada Alfamidi. Ya, dengan program CSR-nya mereka akan mengirim beberapa item produk dan atributnya Alfamidi. Modal awalnya. Seperti itu Pak Idam. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi silakan Pak Bara. Pak Idam, boleh Pak Idam? Oh ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan SMK Al-Fajar itu sudah melakukan semacam rekrutmen dengan Alfamidi, tapi untuk MOU yang dibuat oleh perusahaan itu agak sulit. Biasanya mereka tidak mau mengirimkan MOU, menggunakan MOU yang sifatnya surat keterangan saja. Kalau untuk Alfamidi, jadi saya sudah coba ke Alfamidi dan kami sudah ada perekrutan karyawan kemarin dan sudah beberapa siswa yang direkrut di sana. Tapi untuk MOU itu sulit Pak Imam, gimana solusinya gitu? Sampai sekarang kami mendapat MOU dari Alfamidi. Itu Pak Imam. Apakah memang harus kita buat teaching factory dulu dengan bekerjasama dengan Alfamidi atau gimana? Itu saja. Pak Imam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi. Mungkin langsung aja Pak Imam biar cepat. Oke, untuk Alfamidi memang mereka satu paket Bu Wiwi ya, biasanya dengan teaching factory Bu Wiwi. Ya kan, dia satu paket karena dia ada alpha class. Alpha class ini berjenjang dari kelas 1 terus sampai dengan kelas 3. Tetap judulnya namanya alpha class. Ya, jadi seperti di SMK Negeri 20 contohnya dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 10 sampai kelas 12 dia tetap namanya alpha class. Tetap alpha class karena di awal dia memang harus merekrut, yang merekrut pun orang Alfamidi. Satu, itu alpha class. Yang kedua, item berikutnya di dalam MOU adanya teaching factory by Alfamidi. Dan itu kita harus siap lahan seperti yang tadi saya utarakan. Kalau ini ada, insya Allah ke depan MOU-nya gampang gitu. Karena mereka juga perlu jaminan kerjasama itu produknya apa. Itu buat report mereka juga secara edukasi gitu Bu. Oke, paham. Berarti jadi kita harus kerjasama dalam bentuk teaching factory dahulu baru kita MOU itu keluar ya Pak Imam. Tepat banget. Oke, paham. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam. Sip. Ya, sama-sama Bu Wiwi. Ya, jadi Bu Wiwi betul sekali. Kebetulan di 47 juga salah satu mitra kerjasama dengan Alfamidi seperti halnya 20, 17, mana lagi saya lupa. 48. 48 Alfamart ya Bu ya. Alfamart. Ya. 13 juga. Jadi memang betul sekali Pak Imam, Bu Wiwi, Bu Yuni ya terkait dengan adanya MOU dengan pihak Alfamidi atau Alfamart. Itu yang pertama memang adanya suatu tempat TEFA kalau kita bilang ya, atau toko. Kenapa? Karena disitulah ya tempat anak-anak kita untuk berlatih secara semiril ya, artinya mereka akan mempersiapkan ya segala macam bantuan-bantuan baik berupa dari barang-barangnya, mesinnya sampai pada gondol-gondolannya. Kemudian apalagi yaitu terkait dengan masalah perekrutan. Betul, memang itu sudah dimulai dari kelas 10 Bu.
ya kelas 10 sudah dilakukan perekrutan terhadap siswa apa midi kelas atau Alfamart kelas. Betul, ya. Dan seterusnya Bu sampai kelas 11 sampai kelas 12 ya. Jadi seperti itu. Ya, biar singkat aja nih Bu. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Pak Idam Sudah. boleh ikut nambahin nggak nih Pak? Pak Idam sebentar aja. Oh, Pak Untung, Bu Yuni. Ya, ya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya dari SMK 48 yang memang sudah bergabung dan dan sudah kawin dengan Alfamart Sabang Cilengsi. Saya hanya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa memang Alfamart itu sangat mensupport banget dengan KBM kita, di mana kadang-kadang ada anggapan bahwa kalau sudah bekerja sama dengan Alfamart itu kita tidak bebas mengembangkan atau berinovasi terhadap toko kita, karena toko kita kan toko untuk sekolah. Jadi selama ini saya selalu bekerja sama dengan Alfa dan selalu info kepada Alfa bahwa sasaran market kita saya utamakan untuk anak-anak yang ada di dalam. Mereka mensupport sekali, tidak hanya dari dan ada yang beranggapan bahwa kita harus menyetorkan dana sebesar berapa atau harus berbelanja seberapa ke Alfamart, tidak sama sekali. Tetapi memang Alfamart selalu memberikan edukasi, baik itu tidak hanya di dalam tokonya saja, di dalam kegiatan pembelajaran kita mereka sering menjadi guru tamu. Itu saja, mari Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang anggapan bahwa kalau yang sudah bekerja dengan Alfamart itu terkendala jalannya dengan sistem Alfamart, itu tidak sama sekali. Bahkan kita beruntung sekali. Semacam rekrut juga, perekrutan terhadap siswa Alfamart kelas itu grade kita, anak-anak yang sudah tergabung dalam Alfamart kelas itu di atas daripada rekrut yang umum. Mungkin itu saja Pak Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih atas tambahannya ya. Ini ada pertanyaan sama Pak Imam, bagaimana kalau sekolah kita ingin ikut kelas Alfa, langkah awalnya seperti apa? Apa lewat Pak Imam atau ada kontak lain yang memang bertugas untuk Alfa kelas tersebut, Pak? Ya, silakan Pak Imam. Oke, Bu Ratu Riana ya, dari Bu Ratu Riana. Ya. Baik, Bu Ratu terkait maunya kerjasama, Bu Untung, Pak Riyadi, mohon di mic-nya dituin dulu ya di. Pak Untung ya. Oke, lanjut. Itu nanti gampang saja. Nanti saya kasih kontaknya langsung kepada HRD manajernya yang terkait berhubungan dengan dudinya dari pihak Alfa. Nanti Bu Ratu bisa japri saya, nanti kita akan kasih. Kalaupun di MGNP grup WA akan bertanya, akan saya kasih tahu juga siapa akses yang bisa kita berikan kepada orangnya yang tepat gitu. Kalau nggak salah namanya Pak Hermanu ya, kalau di Alfa Midi Pak Hermanu. Nanti kami akan kasih akses itu, dan sifatnya mereka pasti akan open. Kita ikuti aja. Itu yang pertama. Yang kedua, enak banget Bapak Ibu kalau kita sudah kerjasama dengan industri dan sudah ada sedikit separuhnya kita dijamin kalau misalnya setelah selesai Alpha Class mereka rekrut, di mana tadi ada Bu Yuni ngomong grade kita lebih tinggi daripada para pelamar yang lainnya. Artinya kita yang diprioritaskan. Itu agak enak loh. Mau secara apapun enak. Secara manajemen kita enak banget. Kenapa? Kita sudah ada perangkat, ada tools di mana aksesnya siswa BDP bisa masuk ke dalam industri. Ini kalau mau kita diuji di ME, portofolio kita udah masuk. Kalau kita ngomongin ME maupun supervisi yang lainnya. Apalagi kalau kita ngomongin industri, agak terasa enteng kita, beban moral kita ketika anak-anak kita terserap di industri. Sekarang pertanyaannya, kita mau nggak modusin industri, ya, modusin seperti Lotte, Hari-Hari, Trans Retail, ya kan, atau Transmart. Kita modusin mereka kita giring bagaimana kita kawin betul-betulan. Dan itu betul-betul butuh penetrasi, betul-betul ikhtiar kita harus banget. Nah, kalau satu aja, kalau rata-rata kita ngomong dalam satu tingkat ada 2 kelas aja. Satu kelas dijadiin proyek industri kelas. Terasa enteng kan setengahnya gitu. Setelah lolos atau lulus dia ada perekrutan, ya kan, secara jamaah atau secara jurusan. Terus saya rasa membantu kita banget secara kompetensi keguruan kita. Artinya berarti
BDP di sekolah Bapak Ibu agak sedikit terbantu gitu kan, secara apa? Secara apapun gitu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak Untung, tolong di unmute dulu Pak Untung. Unmute, maaf. Boleh Pak, nanya langsung sini ya Pak. Monggo. Oh, iya. Silakan Pak. Begini Pak, jadi sekolah kami memang udah kerjasama dengan Alfamart Dari sekolah mana Pak? tadi. Nah, sekarang yang saya tanyakan bukan masalah itu semua sudah kami lakukan di SMK 13. Perekrutan ya sudah ada ke anak-anak didik kita semuanya. Teaching factory juga udah jadi semua udah. Kalau yang masalah itu, kemudian yang masalah digital marketing Pak, ini begini Pak, kalau digital marketing kan anak-anak termasuknya kewirausahaan plus dia itu melakukan kegiatan penjualan dengan menggunakan digital gitu Pak. Nah, sekolah kami mau melaksanakan semacam kita membuat startup sendiri gitu Pak. Jadi kita punya web sendiri seperti Shopee gitu, seperti apa gitu ke online. Kemudian anak itu bisa menjual produknya di situ secara langsung dengan jadi kita buat sebuah tata aturan yang sama, peraturan yang sama, hukum yang sama, harga yang sama, anak-anak saja yang tinggal menjual. Nah, ini terbentur pada perizinan untuk pendirian startup semacam itu, Pak. Ternyata nggak mudah. Ini bagaimana Bapak solusinya bisa mendapatkan perizinan yang seperti itu? Baik, terima kasih Pak Untung. Ya, intinya mungkin kepada Pak Bara nih yang terkait dengan kampus digital, di mana Pak Untung dari SMK 13 ini ya ingin membuat web e-commerce tersendiri ya untuk praktek atau langsung juga kepada dari siswanya. Sedangkan kita bermasalah terhadap masalah perizinan. Kira-kira solusinya seperti apa nih Pak Bara? Silakan Pak Bara mungkin. Baik, terima kasih Pak Idam. Assalamualaikum Pak Untung. Saya akan coba menjawab pertanyaan Bapak tentang masalah perizinan web. Berarti sekolah SMK 13 itu sudah sesuai dengan apa yang tadi kita harapkan ya, membuat marketplace sendiri, kemudian website sendiri. Untuk masalah perizinan website sendiri, Pak, biasanya ketika kami melakukan pelatihan di kampus data media digital itu, kami menyerahkan semuanya kepada PT kampus tersebut, Pak. Nanti mereka yang akan mengurus tentang masalah perizinan tersebut, Pak. Dan untuk dimulainya dulu biasanya menggunakan website yang sifatnya prabayar alias dulu, Pak. Gitu. Oke, saya tambahkan ya. Pak Bara, mungkin saya tambahkan kali ya Pak. Oh iya, silakan Imam. Ya, silakan. Begini untuk digital marketing. Di sini kan berarti ada konsep tadi ya sepertinya terkendala di perizinan. Saya kurang tahu. Ya, saya kurang tahu apakah 13 ini lolos dalam BLUT atau tidak ya. Kalau memang lolos itu bisa jadi home base kita mendirikan e-commerce atau marketplace. Tapi Bapak Ibu harus paham dulu bahwa e-commerce dengan marketplace beda. Ini jangan sampai salah persepsi. E-commerce dengan marketplace beda. Kalau mendirikan marketplace itu jelas sulitnya luar biasa. Ya, sulit. Karena marketplace itu seperti Tokopedia, Bukalapak dan teman-temannya. Kalau e-commerce, saya jualan lontong sayur pun bisa dengan e-commerce ya, dengan membuat website pribadi atau website online yang bisa dibangun lewat buildernya web seperti WordPress, Wixsite, Joomla, Jimdo. Nah, tadi Bapak sudah bilang perizinannya. Berarti kalau saya lihat kalau perizinan itu ada di marketplace, bukan di e-commerce. Kalau di e-commerce tuh gampang banget. Kita sendiri bikin lontong sayur, bikin e-commerce langsung jadi. Shopee kita menggunakan kios, Shopee ya. Shopee kita menggunakan kios, kita sudah e-commerce. Tapi kalau kita mendirikan Shopee-nya atau Bukalapaknya itu marketplace. Jadi awas, jangan sampai salah persepsi dulu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu tentang istilah marketplace. Nah, kalau marketplace itu kita butuh sumber daya Bapak Ibu, ya kan? Nah, sumber daya. Dan satu sumber daya, karena kita harus bikin company.
Kalau marketplace itu bikin company, ya kan? Nah, bikin perusahaan banget dan itu real. Maka secara administrasi hukum jelas sangat SOP-nya sangat harus berjalan gitu ya untuk marketplace. Ini catatan Pak Untung, ini kita membuat marketplace tidak mudah. Kemudian kalau Pak Untung 13 bisa melihat Dinas sudah punya marketplace. Dinas ya, nanti saya akan share di MGMP BDP bahwa Dinas sudah membuat marketplace. Kita bisa join di situ. Oke. Nah, sekarang PR kita sebagai guru bagaimana sosialisasi ilmu digital marketing kita masuk ke dalam anak-anak. Walaupun mereka sudah tahu, tapi secara konten maupun teknis pasti ada keterbatasan Bapak Ibu. Oke, mungkin jawaban saya sementara itu, Pak Idam dan Pak Untung. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Ya, terima kasih Pak Imam atas jawabannya. Jadi Pak Untung, memang antara e-commerce dengan marketplace pastinya beda. Kalau e-commerce mungkin kita bisa melakukan di mana saja. Tapi kalau marketplace memang ini butuh legalitas hukum yang lebih jauh lagi, ya itu memang agak sulit. Maksud Pak Untung begini Pak Imam mungkin ya, saya garis bawahi, bisa nggak ya apakah pemerintah atau dinas begitu memfasilitasi untuk sekolah agar bisa punya marketplace sekolah sendiri gitu Pak? Ya, saya kan tadi kembali sumber dayanya. Seperti gini, saya berikan ilustrasi. Waktu kita ada di DKI Jakarta itu ujian BLUD, karena ada beberapa sekolah itu ya yang seperti ini proyek dinas juga ya, tapi ini memang berkelanjutan. BLUD itu untuk SMK Negeri 20, kira-kira karena kami kan bismen, kira-kira apa sih yang harus bisa kita jadiin, yang bisa kita jual? Toolsnya apa sih, gitu, alatnya apa, perangkatnya apa. Nah, akhirnya 20 saat itu gue bikin marketplace, karena yang lain sudah kepegang. 57 dengan 57 dengan hotelnya, 27 punya produksinya juga keren-keren semua, mereka punya lahan. Kalau bismen apa kan saat itu kan, akhirnya saya terpikir gue sikat nih untuk marketplace. Ya sudah, Blood kami lolos pada saat itu dengan membuat marketplace. Insya Allah kata sih Desember ini ya, karena faktor COVID kami akan diundang lagi untuk implementasi daripada pembuatan marketplace. Artinya sekolah bisa gak? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Seperti apa? Kita off air deh nanti di Abnormal atau di mana kita kongko nanti. Kita ajak Bu Indri dan teman-teman. Senyumlah Bu Indri. Juga ya Pak ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Untung bisa ya. Dan paling penting BLUD Pak ya. Dulu Pak ya. Ya. Baik Pak Imam, di sini ada beberapa teman yang menanyakan, mungkin hampir sama dengan tadi ya, terkait dengan luas lahan untuk buka tepa Alfamidi atau apa Mart kelas itu berapa meter persegi sih Pak? Seperti itu. Oh iya. Oke. Ya. Kalau punya lahan 6 kali 10 bisa. 6 kali 10 bisa. 6 kali 10 bisa. Ya kan? Dan posisi strategis Pak ya? Oh ya, itu harus, itu jadi kajian. Dan tidak bersengketa ya, tidak bersengketa nih, hati-hati juga, nanti blunder sendiri gitu. Ya. Bisa jadi Pak Idam punya sekolah, lahan sekolah Pak Idam misalkan punya saya dengan Bu Indri, wah itu berabe nanti, ya kan? Itu harus hati-hati gitu. Ntar yang marah Pak Yaser. Oke. Ya, jadi yang jelas bisa Bu Rida ya, mungkin 6 kali 10 atau satu luas ya kelas lah seperti itu, tapi letaknya harus di bawah Bapak Ibu ya, jangan di atas ya. Karena kalau di atas itu sepertinya, kalau yang saya pahami juga karena saya juga jadi bagian daripada Alfamidi kelas itu tidak memenuhi syarat seperti itu ya. Karena mana mungkin toko ada di atas, karena kan secara tidak langsung ya biasalah yang nama juga Dudi ya, walaupun kerjasama dengan sekolah kan setidak-tidaknya memiliki brand gitu ya kan, untuk melihat brand-brand mereka sendiri seperti itu, sehingga kalau di bawah akan terlihat brand mereka. Yang jelas Bapak Ibu, jangan terfokus dengan Alfamidi atau Alfamart Class atau Dudi. Tadi Pak Imam sudah sangat menjelaskan ya, kita bisa kerjasama dengan Dudi-Dudi yang lain ya,
seperti tadi di Trans, ya, kemudian Gramedia, ya, kemudian juga masalah yang di digital. Nah, ini mungkin yang digital nih yang sering, yang belum terjamah ya oleh kita, karena kita lebih banyak fokus kepada retail, seperti itu Bapak Ibu, ya. Maka itu kita jalin ya kerjasama dengan dudi-dudi yang lain juga seperti itu. Baik Bapak Ibu, sudah jam 3.13, ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak ada? Oke Pak Idam, saya mau... Jadi Pak Idam, maaf sedikit, ini teman-teman juga nanya nih, untuk hasil sinkronisasi apakah bisa di-share ke kami Pak, seperti itu Pak. Oke, nanti kita on the way-nya, kita on the way di grup ya, insya Allah mulai hari ini insya Allah MGMP akan kerja lagi antara pengurus dengan teman-teman semua. Nanti kita akan ada sentuhan lah, seperti hari ini akan kita share di MGMP upskilling terkait materi para narasumber supaya BDP Jakarta itu punya keseragaman visinya. Dan saya pesan sebagai pengurus, kami pesan kita nggak boleh pelit terkait informasi-informasi apa saja, baik itu tentang kurikulum maupun hal-hal apa saja yang kita punya, kita wajib share karena ilmu itu berkah Bapak Ibu. Jadi jangan pelit pokoknya, apapun kita share di grup MGMP BDP. Begitu Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, saya salam hormat kepada Bu Indah, fasilitator saya, guru besar BDP yang hadir di tengah-tengah kita. Mungkin Bu Indah mau kasih wejangan ke kita semua, Bu Indah. Yang mana Bu Indah, Bu? Bu Indah. Ada Pak ya? Ada. Bu Indah tadi ada. Bu Indah Cokro Pratomo. Pratomo. Halo Bu Indah. Halo Bu Indah. Oke, mungkin dia sedang sibuk ya. Selain Bu Indah siapa lagi Pak? Teman-teman luar ya. Dari teman-teman luar biarin, nggak apa-apa. Ya mungkin itu aja Pak Idam, kita closing aja kalau sudah Pak Idam, karena waktu sudah asar. Nanti kita akan adakan pertemuan berikutnya lagi tentang penguatan kurikulum. Insya Allah 2 minggu kita punya target kegiatan lagi Bapak Ibu. Dua minggu kita punya kegiatan target secara online. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dari guru-guru BDP, DKI maupun di beberapa daerah yang telah bergabung dalam disseminasi daripada upskilling dan reskilling kawan-kawan kita. Marilah kita tutup ya pertemuan kita ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang muslim silakan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kami dari pengurus BDP DKI Jakarta mengucapkan ya selamat berjuang untuk anak-anak didik kita dalam mengembangkan BDP DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widoyo semuanya. Terima kasih semuanya. 1, 2. Terima kasih Bapak Iman. Ya, sama-sama Bapak Ibu, thank you semuanya, berkah. Semua Bu Indri. Ya. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Pak Idan. Terima kasih semuanya. Selamat Terima kasih Pak Idan, Pak Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, saya izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih.